Ya, salam Bapak Ibu, kita ada dalam program Q&A, tanya jawab. Ya, saya berikan istilah begitu, bukan konseling. Karena konseling itu bisa 10 kali berturut-turut atau 5 kali pertemuan, 2 jam dengan orang yang sama dan nggak ada yang lain. Tapi ini ada orang yang lain, tapi kita sembunyikan. Jadi rekaman ini hanya akan melihat saya dan berdua dengan Pak Haryono saja. Peserta yang bertanya kita sembunyikan. Dan pertanyaannya pun saya yang membaca. Kalau yang bertanya yang bersuara, nanti ada orang, itu kok kayak suara istri saya. Wah, kamu konseling ya, bikin malu keluarga, nanti bisa marah. Maka saya mencoba mengatur gimana, walaupun sepertinya massal, tapi tetap privasi yang bertanya tetap bisa dijaga, dan tujuannya menjadi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, tuh jawaban kita ini berdua bisa menjadi pembelajaran orang lain, karena ternyata Bapak Ibu tuh nggak sendirian. Karena buktinya begitu rekaman yang sebelumnya saya upload gitu, ada yang Pak, saya nggak jadi bertanya Pak, kenapa? Udah kejawab. Atau kalau enggak yang diupload di YouTube lalu ada komen, aku diberkati, aku udah berjawaban dari Tuhan. Wah, ini yang saya butuhkan. Jadi kita itu tidak sendirian menghadapi masalah yang kita hadapi. Cuma kadang-kadang kita merasa bahwa kita paling malang di dunia ini, sedih banget. Cuma saya yang punya masalah seperti ini. Tapi tidak kok, ya tidak. Apalagi jangan sampai merasa bahwa sedih banget nggak punya sepatu. Pergi keluar di pinggir jalan ada orang malah nggak punya kaki. Jadi kadang-kadang kita dapat kekuatan ketika kita bukan berarti bersyukur atas masalah orang lain, tapi punya teman yang punya masalah itu kita punya kekuatan yang lebih. Apalagi juga dengan akhirnya akan didoakan ya, karena saya juga akan nanti mulai minta para pendoa syafaat kalau mereka melihat program ini, bantu dalam doa supaya kita mulai gerakkan jaringan di era ya digital ini kan, gerejanya juga gereja digital, konselingnya digital, pengajarannya online, jaringannya online, yang punya masalah di kota A, pendoa syafaatnya di benua yang lain, kan roh nggak ada batas waktu, nggak ada batas tempat. Kita menembus tembok-tembok organisasi, tembok sinode, dan kita melayani semuanya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, tolong saran Bapak, apa yang harus saya dan suami lakukan? Bapak Gembala kami sudah lama berkonflik dalam rumah tangganya. Jemaat di tempat kami sudah banyak yang pergi. Waduh, ini yang berkonflik malah Bapak Gembalanya. Sebentar, saya baca pelan-pelan. Tolong Pak, saran Bapak, saya dan suami harus bagaimana? Karena Bapak Gembala kami sudah lama berkonflik dalam rumah tangganya. Benar nih Bapak Gembalanya. Jemaat di tempat kami sudah banyak yang pergi meninggalkan gereja karena kecewa karena Bapak dan Ibu Gembala kami tidak sehati dalam pelayanan. Ibu Gembala tidak ada dalam pelayanan di gereja, dan sekarang kami mendengar dari keluarga mereka bahwa mereka berencana untuk bercerai. Tolong ya Pak, apa yang harus kami lakukan? Kami tinggal hanya beberapa orang saja di gereja. Saya pernah mencoba memberi saran, tetapi saran kami pun sulit untuk diterima. Gembala saya adalah seorang dosen, dosen lagi, pengajar di sekolah teologia. Kadang saya nangis Pak ketika dia mengajar materi yang pada kenyataannya dalam kehidupan tidak sesuai yang dia ajarkan. Kami memikirkan pelayanan kami Pak, kami menyadari tidak masuk ke dalam permasalahan keluarga beliau. Saya hanya minta saran. Oke, iya. Jadi ini justru bertanya tentang gerejanya yang bermasalah gembalanya. Ya, macam-macam ya memang itu. Tapi inilah realita, Pak. Inilah dunia. Kita tinggal bukan di sorga, di dunia yang itu bisa terjadi. Ya, silakan Pak Haryono. Wah, mendengar kasus yang Pak Jarod bacakan ya, ini menurut saya ini kasus yang cukup unik ya, Pak. Bukan unik dan rumit, tapi ini unik. Karena harusnya kan gembala dalam hal ini ya gembala jemaat, hamba Tuhan yang ada di gereja lokal bersama istri sebagai ibu gembala itu kan menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi pengayom bagi tanda petik domba-domba Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk digembalakan. Tetapi ini justru yang terjadi ya uniknya gembalanya yang bermasalah.
Bahkan selalu tadi saya dengar selalu konflik dengan istrinya. Kemudian bahkan istrinya pergi meninggalkan gereja, kalau nggak salah meninggalkan pelayanan di gereja, bahkan mau bercerai. Nah, saya nggak bisa banyak berkata panjang tentang hal ini. Tapi saya hargai ibu dan suami untuk tetap bertahan, bertekun di dalam pelayanan di gereja itu. Ya, tetap doakan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, ya, supaya gembalanya ini dipulihkan. Nah, tetapi memang kalau kita melihat di Mazmur 133, ya, di situ firman berkata, alangkah indahnya bila sesama saudara hidup dalam duduk diam dan rukun, ya, seperti embun yang turun ya dari Gunung Hermon, ya, meleleh kepala Harun ke janggutnya dan ke leher jubahnya turun, ya, ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Memang secara alkitabiah berkat itu harus diturunkan dari atas. Tuhan, Bapa Surgawi berkat, ya, kemudian lewat otoritas di atas kita, gembala, lalu ke jemaat. Nah, kalau sekarang saluran berkatnya ini agak bumpet dan seperti itu, ya, kita yang langkah ibu sudah bagus memberikan saran kepada gembala meskipun tidak diterima, ya, tetapi tetap doakan Bapak Ibu Gembala supaya mereka ini dipulihkan dulu lah, ya. Dan memang Pak Jarod dalam hal ini ya saya melihat fungsi penggembalaan ini sudah tidak lagi seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam suratan Timotius, Titus, kan seorang penatua jemaat itu kan ya harus dilihat, ya, harus ada kriterianya, ya, artinya istri dari suami dari satu istri, ya, tidak bercacat, jadi teladan dan seperti itu. Tapi ya maaf, di sini saya melihat tidak ada keteladanan dari gembala setempat. Dan saran saya untuk ibu dan keluarga, ya, kalau ibu memang betul-betul merasa Tuhan panggil dan tetapkan ibu di gereja itu, ya, di tempat pelayanan itu, ya, itu berapapun harganya, ibu harus tetap bayar dan pertahankan, tidak pindah dari gereja itu. Kalau memang ibu dan keluarga yakin bahwa disinilah Tuhan menempatkan saya. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau situasinya tidak bisa berubah dan tidak membaik, ya, apalagi gembala ini adalah dosen pengajar di sekolah teologi juga, dan ibu tadi katakan bahwa saya sedih, saya nangis karena apa yang diajarkan, yang disampaikan, yang dikhotbahkan tidak seperti kenyataan yang saya lihat. Nah, ini kan memang tidak menjadi teladan, ya, tidak menjadi tanda petik berkat, ya. Harusnya apa yang disampaikan itu ya sama dengan apa yang dijalankan, itulah integritas, ya. Seorang hamba Tuhan memang harusnya punya integritas. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan. Baik ada orang lain ataupun tidak ada orang lain. Tapi ini masalahnya kan sudah beda. Ibu sudah tidak melihat adanya integritas dari gembala. Kalau memang keadaannya tidak bisa dipulihkan, membaik, ya berdoalah, ya, barangkali ibu berdoa untuk minta tuntunan Tuhan. Kalaupun harus meninggalkan gereja itu, ya, untuk Tuhan arahkan untuk kemana seperti itu. Dan saya pikir ini hal yang wajar. Artinya kita meninggalkan, pindah dari gereja asal bukan karena konflik. Kalau karena konflik, ya itu harus diselesaikan. Dengan gembala kalau ada konflik, itu harus diselesaikan. Tapi kan saya melihat tidak itu kasusnya. Ini lebih kepada sosok gembala itu sendiri yang tidak menjadi teladan. Nah, kalau kita sudah tidak menemukan keteladanan yang baik dan keadaannya tidak bisa dipulihkan, ya kita punya hak untuk mengambil keputusan. Tapi saya hargai, saya apresiasi langkah yang ibu lakukan sangat positif, sangat baik. Ya, meskipun sudah banyak jemaat atau aktivis di gereja itu yang pergi, ya, tapi ibu masih bertahan dengan beberapa anggota atau teman pelayan yang lain. Nah, makanya sekali lagi kalau ibu yakin bahwa tempat itulah yang menjadi tempat yang Tuhan tetapkan bagi ibu untuk melayani, ya, saya percaya Tuhan masih bisa bekerja, membuka jalan dengan 1001 macam cara. Ya, entah bagaimana cara Tuhan bekerja, kita kan tidak tahu. Ya, tetapi kalau hal yang kedua, ya sudah ibu berdoa, minta tuntunan Tuhan,
mau kemana atau harus bagaimana, saya percaya pasti ada tuntunan Tuhan di situ. Ya, tetaplah setia. Yang penting kita ikut Tuhan itu bukan karena melihat orang, ya, bukan karena melihat orang kita akan kecewa. Sekalipun itu pimpinan kita, kalau kita melihat kecewa, tapi pandanglah Yesus Kristus Tuhan. Dia saja yang jadi teladan dan gembala agung kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Haryono untuk jawabannya. Kalau Bapak Ibu orang yang rohaninya kuat sekali, saya akan di sini akan menangkan dia, pengaruhi dia, Bapak Ibu boleh lakukan itu. Tapi kalau Bapak Ibu orang yang mencari makanan rohani untuk dipengaruhi dan di situ nggak dapat makanan, ya kita boleh pindah gereja karena bukan pindah Tuhan, ya Tuhan. Semua gereja kan Tuhannya sama Tuhan Yesus. Jadi, tapi juga jangan karena tadi Pak Haryono katakan bukan karena konflik gitu ya. Orang pindah gereja tidak dosa. Katakanlah kita hidup ini 70 tahun. Lalu kita pindah kota, pindah gereja, pindah pekerjaan, pindah kota, pindah gereja, itu nggak masalah, apalagi pindah kota. Satu kota saja, kalau emang ada masalah yang cukup besar, ya pindah itu, menurut saya dalam hidup ini yang umurnya katakanlah 70-80 tahun, 3-4 kali masih oke, selama 70 tahun. Tapi kalau tiap tahun pindah gereja, itu penyakit. Itu penyakit. Orang yang perfeksionis mencari yang sempurna, nggak ada pendeta yang sempurna, ketua sinode aja pasti ada kesalahannya. Jadi yang satu kurang rapi, satu kurang teliti, satu terlalu romantis, satu nggak romantis, satu kaku, satu visinya meledak-ledak tapi nggak setia, dan seterusnya sesuai dengan keunikan pribadi yang memang nggak ada sempurna. Kalau karena ketidaksempurnaan, justru kita di gereja itu melengkapi kekurangan pemimpin, seperti pernikahan, melengkapi. Gembala saya itu idenya bagus, tapi nggak setia. Oke, saya akan jadi pelayannya yang setia. Pemimpin saya itu nggak punya, orangnya setia banget, tapi bodoh dan dia nggak punya pikiran. Oke, saya akan lengkapi dengan pikiran saya, tapi biar dia mengerjakan dengan setia. Jadi itu kalau karena kepribadian, lengkapi. Tapi kalau sesat, ya tinggalkan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekali lagi karena justru pengen mempengaruhi gereja itu dan yakin tetap bisa kenyang rohani karena hubungan pribadi dengan Tuhan kuat gitu ya. Jadi di gereja itu mau menangin gereja itu, bahkan termasuk gembalanya, boleh. Cuma ya saya agak pesimisnya tuh dia pengajar sekolah Alkitab. Menangin orang pinter itu susah. Tapi kalau bisa wah hebat. Kalau bisa hebat. Beberapa orang begini, beberapa orang itu gini. Pak Jarod, saya sekarang di 2 gereja. Pagi saya di gereja saya mau rubah gereja itu, mau mewarnai gereja itu sebisa saya. Kalau saya mau mewarnai, saya diusir, ya saya baru akan keluar. Selama nggak diusir, saya nggak keluar. Saya akan terus mencoba mewarnai. Terus Bapak sendiri dapat makan di mana? Sore saya ke gereja lain, diam-diam. Saya cari makan gereja lain, gitu boleh. Sekarang kan, apalagi sekarang mau ke gereja lain nggak perlu secara badan, lewat YouTube. Tapi kita harus secara pribadi dapat makanan. Jadi menurut saya udah cukup jelas juga yang Pak Haryono katakan. Saya tambah itu aja. Tuhan memberi kekuatan, Bapak Ibu, ya. Tapi saya kagum tadi, saya apresiasi kekaguman saya dalam hal setia di sebuah gereja lokal, ya. Saya juga tadi tahun 90, udah 31 tahun saya tidak pindah gereja. Tapi dulu waktu saya bertobat 82, orang tua saya GKJW, gereja suku, ya saya di situ. Kuliah di Bogor, ya saya GKJ nggak ada, adanya HKBP. Tapi karena di kampus ini saya aktifnya di persekutuan kampus, temannya macam-macam gereja. Akhirnya saya GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya, jadi saya punya teman di GSJA, nyoba sana, itu Pak Fuksi, itu almarhum yang dipanggil Tuhan, gitu ya. Ada lagi teman Pak Handito, itu yang sekarang penasihat keuangan, ya, itu ke GBDI. Jadi saya karena kelaparan rohani, saya satu hari bisa 3 gereja. Ya, lalu saya Pak Gereja Baptis, Pak Suradi di Bogor tuh, saya senang banget karena orangnya baik. Jadi saya hampir nyobain semua gereja selama 4 tahun. Itu selama kuliah di Bogor, itu hampir saya bergerejanya tuh sampai nginep di gereja itu, makan di gereja itu, makan di pastori gereja, tapi di beberapa gereja. Jadi saya kenal deket gitu karena emang saya belajar gitu ya. Tapi akhirnya tahun 90 saya menikah, saya tertanam di gereja lokal sampai hari ini. Saya tidak pindah gereja, walaupun ada masalah, bukan nggak ada masalah ya, tapi saya tetap tertanam di gereja lokal. Cuma pelayanan saya banyak melayani antar gereja.
Tapi secara kartu jemaat, berjemaatnya di rumah saya ada cell group untuk gereja tersebut yang dari tahun 90 sampai hari ini. Padahal di gereja itu saya pernah 4 tahun nggak boleh khotbah, diskors, di blacklist, jadwal khotbah yang ada dibatalin semuanya, jabatan yang ada dicopot. Saya tidak pindah gereja, kecuali saya diusir, ya kan, disuruh pindah. Saya tidak pindah gereja karena saya belajar untuk tertanam, setia. Jadi, wah, isunya beritanya macam-macam, tapi saya sampai hari ini saya tidak pindah gereja. Masih ada kartu keanggotaan jemaat yang sah dan selalu diperbaharui. Bahkan di rumah saya selalu dipakai cell group untuk gereja tersebut. Ya, Tuhan memberkati.